Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia dengan NIM 120 220 146 dari kelas RD. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah perencanaan wilayah dan kota tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hasirin STMT. Berikut ini adalah outline-nya. Yang pertama, latar belakang dan sejarah. Yang kedua, faktor keunggulan daya saing wilayah. Yang ketiga, komposisi wilayah klaster. Yang keempat, kebijakan ekonomi klaster. Yang kelima, peran pemerintah dan swasta. Dan yang keenam, studi kasus. Selanjutnya, ini ada definisi dari unggulan daerah, yang dimana unggulan daerah ini merupakan konsep dinamis yang mempunyai arti sebagai suatu atau sehimpunan karakteristik yang menonjol dan kompetitif dari suatu daerah, seperti produk, klaster industri, dan kompetisi. Unggulan daerah ini mengindikasikan sumber sebagai nilai tambah dari produktivitas yang lebih tinggi, karena kelebihan secara relatif atas faktor lokasional yang dimilikinya. Hal ini menjadi sumber potensial bagi pertumbuhan dan perbaikan atas persoalan disparitas ekonomi. Karenanya itu, sangat logis mengharapkan berkembangnya unggulan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil. Lalu di sini ada keunggulan kompetitif, yang dimana keunggulan kompetitif ini merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya pada industri atau pasar yang sama. Lalu berikutnya cluster, yang dimana cluster ini merupakan kumpulan bisnis dan industrinya terkait melalui suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, atau penggunaan teknologi yang serupa dan saling komplementer. Pengembangan klaster industri ini merupakan alternatif pendekatan yang efektif untuk membangun keunggulan daya saing industri khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Lingkup geografis suatu klaster ini berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional intensif dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster ini terjadi di banyak jenis industri, baik di bidang yang lebih kecil ataupun di beberapa industri lokal seperti restoran, kemudian toko barang antik, ataupun dealer mobil, dan sebagainya. Terdapat di perekonomian yang besar dan kecil juga di daerah perdesaan dan perkotaan. Bahkan ada di beberapa tingkat geografis seperti negara, provinsi, wilayah metropolitan, juga terdapat di kabupaten atau kota. Klaster ini terjadi baik di negara maju ataupun di negara berkembang. Walaupun klaster di negara maju itu cenderung lebih berkembang. Selanjutnya, terdapat latar belakang dan sejarah dari teori keunggulan kompetitif dan klaster. Jadi, teori keunggulan kompetitif dan klaster ini dikembangkan oleh Michael Porter yang dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri ini dalam ekonomi nasional, dan juga kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan juga daya saing perdagangan. Dalam menciptakan keunggulan kompetitif ini, Porter mengembangkan kebijakan klaster. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster ini merupakan cara pandang baru yang dibandingkan cara pandang lama yang fokusnya pada kebijakan industri saja. Kebijakan industri ini dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Lalu, ada faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Seperti yang pertama ada endowment atau sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, pemandangan alam, penduduk, dan juga budaya. Kemudian yang kedua, keunggulan secara makroekonomi atau kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Selanjutnya yang ketiga, terdapat keunggulan secara mikronomi atau kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Selanjutnya terdapat komposisi wilayah klaster yang dibagi menjadi dua, sesuai dengan diagram di samping, yaitu klaster global itu lebih sedikit daripada klaster ekonomi, yang dimana klaster global tersebut adalah untuk melayani pasar nasional dan global. Kemudian
Klaster global ini mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain, sedangkan klaster lokal itu melayani pasar lokal dan sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lainnya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selanjutnya, terdapat kebijakan ekonomi terkait pengembangan klaster, yang di mana terdapat pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, lalu pengembangan faktor spesialisasi dan juga kecanggihan, lalu adanya promosi ekspor, dan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu adanya reformasi regulasi, dan yang terakhir adanya promosi investasi asing secara langsung. Selanjutnya, klaster juga dapat mempengaruhi adanya persaingan, seperti klaster ini meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan ataupun industri konstituen. Lalu, klaster juga dapat meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dan juga klaster ini dapat merangsang pertumbuhan atau pembentukan bisnis baru yang mendukung adanya inovasi dan memperluas daerah klaster. Dari tiga pengaruh di atas itu klaster ini tergantung pada hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Walaupun keberadaan klaster ini membuat hubungan seperti itu lebih mungkin untuk berkembang dan menjadi efektif, mekanisme perorganisasian formal dan informal dan norma budaya yang sering memainkan peran dalam fungsi dan pengembangan klaster tersebut. Jadi, klaster itu dapat meningkatkan produktivitas karena banyak perlakuan ekonomi aglomerasi yang bersandar pada minimalisi biaya, karena kedekatan dengan input ataupun kedekatan dengan pasar. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen mesin, layanan bisnis, dan juga personel dibandingkan dengan aliansi yang mengimpor input dari lokasi yang lebih jauh. Selanjutnya, klaster juga dapat meningkatkan inovasi, yang dimana klaster ini menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan. Yang dimana perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster ini seringkali dapat lebih cepat dan jelas memahami kebutuhan pembeli baru. Seperti halnya kebutuhan pembeli, perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster ini mendapat manfaat dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli. Keuntungan potensial dari klaster ini dalam memahami kebutuhan dan peluang ini untuk menjadi perusahaan itu lebih berinovasi. Selanjutnya, klaster ini menciptakan bisnis baru, yang dimana adanya klaster ini dapat menjadikan peluang bagi individu yang bekerja di suatu tempat, di dalam ataupun di dekat klaster tersebut untuk lebih mudah merasakan kesenjangan baru untuk diisi. Setelah memiliki wawasan tersebut, individu ini lebih siap untuk meninggalkan perusahaan mapan untuk dari kesenjangan yang dirasakan. Lalu, karena pembentukan bisnis baru, kedalaman dan luasannya itu klaster sering tumbuh seiring waktu, meningkatkan keunggulan klaster. Persaingan yang ketat dalam sebuah klaster ini bersamaan dengan hambatan masuk dan keluar yang lebih rendah. Juga kadang-kadang ini menyebabkan lebih banyak entry dan lebih banyak keluar dari lokasi-lokasi ini. Kemudian, klaster juga memiliki manfaat sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah, seperti dapat meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan spillovers untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Kemudian, dapat meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi. Yang terakhir, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Lalu terdapat peran pemerintah dalam pengembangan klaster. Yang pertama, mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitivitas dan efisiensi input untuk bisnis. Dan juga lembaga yang menyediakannya itu seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan infrastruktur informasi yang akurat dan juga tepat waktu. Yang ketiga, menetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Yang keempat, mengembangkan dan mengimplementasikan program tindakan ekonomi yang positif khas program ekonomi jangka panjang atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan juga masyarakat. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Yang keenam, mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif agar muncul tindak kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Selain peran pemerintah, terdapat juga peran swasta dalam pengembangan
klaster, yaitu memperbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian kegiatan, penciptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, dan juga penyediaan informasi spesifik klaster. Kemudian, menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal dalam utilitas sekolah dan penelitian klaster, infrastruktur khusus publik seperti pelabuhan atau fasilitas penanganan, hubungan komunikasi satelit, dan laboratorium pengujian. Yang ketiga, itu adanya pengembangan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal dan badan kolektif lainnya seperti asosiasi perdagangan dan badan kolektif yang memungkinkan berbagi biaya. Selanjutnya, terdapat perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster, yang dimana kebijakan industri ini bertumpu pada pandangan persaingan internasional, yang dimana terdapat beberapa industri yang menawarkan prospek penciptaan kekayaan yang lebih besar daripada yang lainnya. Industri yang diinginkan misalnya teknologi yang tinggi. Kemudian, kebijakan industri ini melihat keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Pentingnya skala ini, pemerintah harus memelihara industri-industri baru yang prioritaskan hingga mencapai masa kritis melalui subsidi, penghapusan persaingan internal yang destruktif, pelindungan impor yang selektif, dan pembatasan investasi asing. Lalu, kebijakan industri juga cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Melalui intervensi seperti itu, pemerintah berupaya memiringkan hasil kompetitif dan pangsa pasar internasional untuk kepentingan negara. Lalu untuk kebijakan klasternya, itu bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan juga lokasi. Karena berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas dalam sebuah klaster sering lebih penting untuk pertumbuhan produktivitas daripada skala perusahaan individu. Semua klaster tersebut dapat meningkatkan produktivitas mereka termasuk klaster tradisional seperti pertanian. Kemudian, klaster menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan mantap untuk impor yang dapat meningkatkan efisiensi lokal, menyediakan input yang dibutuhkan, kemudian meningkatkan kondisi permintaan lokal dan merangsang persaingan. Lalu, teori klaster ini juga berfokus pada menghilangkan hambatan dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Penekanan dalam teori klaster ini bukan pada pangsa pasar saja, tetapi pada peningkatan dinamis. Pandangan dasar kebijakan klaster tentang persaingan adalah jumlah positif, di mana peningkatan produktivitas dan perdagangan akan memperluas pasar dan akan banyak lokasi yang dapat makmur jika mereka menjadi lebih produktif. Kemudian untuk studi kasus, yaitu mengambil dari klaster industri sepatu di Kecamatan Ciamas, ini mana Kabupaten Bogor ini memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk pembuatan industri sepatu. Selama ini di Kabupaten Bogor tuh mempunyai eh, salah satu sentra pembuatan sepatu di Kecamatan Ciamas. Kemampuan memproduksi sepatu ini sudah diwariskan secara turun-temurun, mendorong sebagian masyarakat di Ciamas ini untuk memproduksi atau sebagai pengrajin sepatu. Dengan segala potensi yang ada, maka industri sepatu di daerah ini tuh sangat perspektif untuk dikembangkan. Dia salah satu komoditi ekspor. Mengingatnya masih relatif kecil pangsa pasar produk nasional di pasar internasional. Dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor ini juga perlu dilakukan dalam pengembangan industri klaster sepatu di Bogor. Kemudian di antaranya dapat mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah untuk pengembangan industri klaster tersebut. Tapi selama ini dukungan Pemda untuk sentra industri industri klaster sepatu tersebut masih belum optimal karena dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan jumlah pelaku industri sepatu, sehingga ada beberapa industri sepatu yang tidak mendapat bantuan maupun bimbingan dari pemerintah daerah. Baik, cukup sekian penjelasan materi mengenai industri klaster. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.